Perjalanan kita hari ini kita sudah berada di eh, Desa Mabulugo, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Kebetulan daerah ini adalah salah satu daerah yang tidak terlalu jauh dari Kota Bau-Bau. Lokasinya memang sangat strategis antara Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Kebetulan saya sudah bersama dengan Kepala Desa Mabulugo. Anak muda punya visi yang sangat luar biasa dalam membangun desanya. Beliau Pak Nardin. Mungkin saya akan mengeksplorasi dan menanyakan beberapa hal, terutama soal visi beliau dalam membangun desa Mabulugo pada sektor, terutama misalnya soal ketahanan pangan, agrowisata, termasuk pengembangan desa-desa, kawasan-kawasan destinasi wisata di Mabulugo. Sebagai kepala desa yang belum lama dilantik, visi atau bayangan kepala desa Mabulugo ini dalam membangun desa ini kayak apa, Pak Desa? Kemarin pada saat saya ikuti kontestasi pilkades kemarin, 4 Desember 2021, memang saya bawakan visi menjadikan Mabulugo ini jadi desa mandiri. Ini kenapa begitu? Karena ini berdasarkan potensi sumber daya alamnya kita. Nah, di Mabulugo ini ada laut, ada kawasan pertanian yang luas, insya. Nah, ini yang bisa saya kembangkan ke depannya, mau hidupkan BUMDes. BUMDes itu tercantum juga di visi misi saya kemarin. Visi misi yaitu mau buat unit usaha lewat BUMDes, lewat penyertaan model BUMDes. Salah satunya mungkin bisa juga kita dampingi petani lewat, karena memang kenyataan sekarang ada banyak lahan-lahan pertanian yang belum aktif. Jadi lewat rintisan usaha BUMDes, saya bisa dampingi petani lewat penyertaan model BUMDes itu sendiri. Ini insya Allah akan menemukan PADES yang insya Allah yang lebih besar nanti. Terus untuk potensi agro, mungkin potensinya sangat besar di sini. Kenapa wisata agro di sini potensinya menjanjikan? Karena ini jalan Desa Mabulugo ini sangat potensial secara letak letak geografisnya sangat potensial sekali. Dekat dengan Kota Bau-Bau, dekat dengan jalur provinsi ke Kendari, Buton Utara, termasuk Wakatobi. Pada sisi agrowisata dan pengembangan, dari diskusi-diskusi dan teman-teman kan, Pak Desa ini punya keinginan untuk menjadikan Mabulugo ini sebagai istilah lumbung pangan atau penyuplai kebutuhan sayur mayur atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, minimal di pasar-pasar kabupaten di Kepulauan Buton. Bagaimana soal itu? Itu kita langkah awal yang bisa saya lakukan itu lewat pengembangan sumber daya manusia yang dulu. Pengembangan SDM. Mungkin petaninya kita buatkan pelatihan-pelatihan. Tapi secara luasan kawasan pertanian cukup besar, dan memang di Kapuntori ini salah satunya Desa Mabulugo hanya selama ini belum terlalu dikenal ya, kayak hasil pertaniannya itu. Sebenarnya di sini potensial sekali. Hanya saya amati beberapa bulan ini sejak saya dilantik, sudah lebih kurang 7 bulan ini, saya survei ke masyarakat petani itu ternyata kekurangan modal memang. Mereka belum berdaya dari segi permodalan. Jadi banyak lahan-lahan di sini yang belum terolah, karena itu petani kayak belum berdaya dan dari segi permodalan tadi. Artinya kan pada sisi itu memang visi Pak Desa sudah kelihatan dalam menopang terus tumbuhnya sektor ketahanan pangan ini. Terus yang kemudian ada kan destinasi wisata pantai juga, laut ya. Laut. Itu ke depan rencana mau di skenario kan seperti apa ini laut ini ada dia nanti semacam kita buatkan jembatan titian, dan dalam waktu dekat ini saya akan musyawarah dengan BPD. Saya buatkan perdes tentang saya buat kawasan larang ambil di pesisir Desa Mabulugo. Ini untuk menjaga terumbu karang kami yang selama ini hancur lewat illegal fishing.
Jadi dalam waktu dekat insya Allah saya akan bersama-sama BPD untuk menopang wisata bahari tadi. Kan kita punya garis pantai yang sebenarnya yang cukup bersih lah. Berarti memang kan biasanya dalam pengembangan kawasan wisata baik agro mungkin yang integrasi dengan wisata bahari tadi itu biasanya kan ada master plan Pak Desa. Bayangan Pak Desa itu soal itu bagaimana? Ini ke depan mau dikembangkan kayak apa? Misalnya kayak tadi soal apa rumah atau tempat musyawarah petani, terus yang kemudian di pantai diskemakan seperti apa? Bayangannya Pak Desa ini di ke depan ini. Ini tentang master plan ini. Beberapa bulan lalu, tepatnya 20 Juni ulang tahun desa kemarin, pada hari puncak ulang tahun desa kemarin kita hadirkan termasuk Bupati Buton dan beberapa OPD-nya. Saya presentasikan itu master plan, salah satunya ada 3 kemarin itu master plan yang saya tampilkan lewat slide video. Di lewat slide video, salah satunya itu jembatan titian wisata, terus kawasan wisata agro yang itu adalah lahan desanya kami itu sekitar 15.000 meter persegi, 1,5 hektar. Nah, itu kemarin yang saya tampilkan. Nah, kemudian ini tentu kita harus mendapat juga dukungan dari baik APBD tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat. Gitu. Pada sisi itu memang bayangan sebetulnya Pak Desa sudah kelihatan. Yang paling akhir ini saya ingin tanyakan misalnya harapan Pak Desa terhadap misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, termasuk harapan Pak Desa. Karena kan kalau misalnya destinasi wisata ini ke depan terintegrasi antara agrowisata, wisata bahari, kan itu kan harapan kita kan pasti akan terus menopang tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat, bukan hanya desa Mabulugo tapi mungkin di Kabupaten Buton. Itu bagaimana Pak Desa harapan-harapannya itu? Harapan-harapannya mungkin itu terutama mungkin dari kebetulan saya buatkan itu master plan kemarin, saya tuangkan dalam bentuk gambar, baru saya buatkan proposal untuk cepat itu tersalurkan itu terrealisasi di master plan yang kemarin yang kayak agrowisata, terus wisata bahari. Karena itu kemarin master plan-nya kemarin ada perluasan di lahan pasarnya kita itu, perluasan terus jembatan titian kurang lebih 300 meter. Ini memang butuh biaya yang miliaran ini. Jadi harus ada bantuan dari seluruh tingkatan. Bukan hanya di kabupaten, provinsi, tapi pusat juga. Karena ini anggaran yang miliaran ini. Nah, untuk agrowisata tadi, maksudnya harapan soal kesejahteraan juga bagaimana Pak Desa? Kalau misalnya ini kan, maksudnya kalau ini destinasi ini wisata jalan bagus, pasti kan akan berdampak kepada kesejahteraan. Masyarakat itu akan berdaya semua. Titik-titik yang selama ini mungkin banyak pemuda-pemuda atau yang mungkin yang memilih merantau, kan lewat master plan saya ini mudah-mudahan terrealisasi ini bisa kurangin angka-angka yang merantau ini. Karena sebenarnya potensi alamnya kita luar biasa ini, besar. Itu yang saya mau kurangi nanti ke depannya. Nah, terus kayak pengembangan sumber daya SDM, kan petani kita di sini ada dua etnis di sini, ada Hindu dengan Muslim, jadi sama-sama mayoritas. Jadi mereka ini tidak ada yang minoritas, sama-sama minoritas kita di Mabulugo. Jadi ini 50-50 lah. Ya 50-50. Jadi ini juga kemarin lewat ulang tahun Desember kemarin saya bisa satukan itu dua etnis itu. Alhamdulillah sampai sekarang toleransi itu ada, saling silaturahmi. Jadi selama mungkin saya punya sistem pemerintahan di desa yang dua etnis ini, insya Allah saya diberdayakan secara adil. Ini Pak Desa ini luar biasa sekali. Contoh toleransi bisa dilihat di Mabulugo. Visi soal pengembangan destinasi wisata berbasis agro maupun wisata bahari ini sudah tertuang di visinya. Kita berharap di masa-masa yang akan datang seluruh stakeholder, seluruh komponen berkolaborasi, dan mari sama-sama kita membangun desa Mabulugo Kabupaten Buton ini menjadi salah satu destinasi wisata agro maupun wisata bahari yang tidak hanya jaya di Kabupaten Buton tapi di Sulawesi Tenggara, dan tentunya berdampak kepada
terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Oke. Ya.